Darus salati udur salat isnani itu dua, udur salat ada dua ya. Darus salati isnani itu dua, maknanya annal adara sungguhnya udur allati yang mana udur itu la ya'thamu tidak berdosa, berdosa siapa? Man itu jadi apa? Fa'ilnya la ya'thamu tidak berdosa siapa si man orang akhara yang mengakhirkan siapa siman as-salata pada salat an waktiha dari waktunya bisa babiha dengan sebab-sebab udur tadi isnani udur tersebut sebab-sebabnya ada dua. Apabila seseorang kemudian dia termasuk di antara melakukan sebab-sebab tadi ya, dia lakukan sebab-sebab tadi, sebab yang dua ini, maka kalau dia mengakhirkan salat ya maka dia tidak berdosa, tidak berdosa. Paham dong? Berarti selain dua ini, kalau dia mengakhirkan sholat sampai daripada anu waktiha, keluar dari waktunya, maka dia berdosa. Paham dong ada? Ya. Apa yang enggak berdosa itu? Lihat. Nah, berarti selain dua ini berdosa. Yang enggak berdosa itu yang pertama an-naumu, yaitu tidur. Ya. Nah, orang ketiduran sampai dia subuh sampai 6:30 dia baru bangun. Jam 7 dia baru bangun. Terlewat sama dia subuh, dan memang dia nggak terbangun ya, bangun memang udah terang. Berdosa nggak dia ninggalkan sholat subuh? Nggak berdosa, tapi meskipun wajib qadha. Beda kalau misalnya orang udah bangun ya, dia subuh jam 5 ya, dia bangun jam 5:30 ya, dia dengar suara misalnya suara orang zikir menunjukkan dah selesainya sholat, karena mungkin dia masih, kemudian dia entar lagi lah tertidur, terbangunlah jam 7. Berdosa enggak? Berdosa, karena di saat itu dia udah bangun, kemudian tidur lagi. Paham ya? Atau dia terdengar suara azan subuh, kemudian dia entar lagi lah salatnya, tidur. Kemudian terbangun jam 7, terbangun jam 7:30. Ya, berdosa enggak? Berdosa, karena dikala itu dia udah bangun dikala sudah masuknya waktu. Paham ya gitu. Nah, tapi kalau kebablasan karena sebab tidurnya bangun ternyata sudah lewat waktu, maka enggak berdosa meskipun tetap wajib qadha, diganti. Jelas ya? Apalagi orang yang dia sadar ya, masuknya waktu dia sadar, terus kemudian dia biarkan sampai keluarnya waktu. Ternyata keluar waktu dia pun belum sholat. Ini lebih parah lagi dosanya. Ya, misal itu. Ya, annal a'dhar allati la ya'thamu an-naumun, tidur. Maknanya adalah annal awwala, sungguhnya yang pertama min a'dari sholati, dari udur-udurnya sholat. Yang pertama dari udur-udurnya sholat adalah ayyanama, bahwa dia tidur siapa asyaksu, seseorang tidur qabla dukhuli waktiha, sebelum masuk waktunya, ya, dia tidur sebelum masuk waktunya. Waktu yang mutlakon, secara mutlak, yang penting sebelum masuk waktu, yang penting sebelum masuk waktu dia tidur dah. Sebelum masuk waktu dia tidur ya, kemudian terlewat dia jam 11 dia tidur, jam 11 dia tidur, terlewat bangun kemudian udah asar, berarti zuhurnya lewat. Dosa enggak? Tidak berdosa ya. Wajib qadha enggak? Tetap wajib mengqadha, mengganti salatnya. Jelas ini ya. Au ba'dahu, atau tidurnya setelah masuknya waktu. Ba'dahu ba'da dukhulil waqtiha, setelah masuknya waktu ya. Tapi dia tidur setelah masuk waktu. Contoh, tidur 12:30, tidurlah dia kemudian jam 1. Tidur jam 1. Tapi wa huwa yadunnu annahu yastayqidu qabla ayyadhiqal waqtu anha. Wa huwa, dan dia yadunnu, dia menyangka atau dia menduga kuat, dugaannya kuat, annahu, sungguhnya yastayqidu, dia bangun qabla ayyadhiqa, sebelum sempit apal waktu anha, dari sholat tersebut, dari mengerjakan sholat ya. Dia juga kuat, aku tidur jam 1, aku nanti bangun jam 2, karena mungkin keadaan kondisinya capek kali, sehingga harus didahulukan tidur dulu lah ya. Tidur dulu karena memang kondisinya capek.
Ya, boleh begitu. Ada kalanya boleh-boleh saja. Ya, apalagi misalnya zuhur dalam kondisi yang sangat panas. Ya, kata Nabi merintahkan untuk dinginkan terlebih dahulu, karena panas itu adalah dari feh jahanam, dari uapan neraka jahanam. Ya, dalam kondisi misalnya sangat panas. Ya, di beberapa daerah negara-negara yang sangat panas, mereka kadang melakukan semisal itu, karena itu juga diantara perintah Nabi SAW. Paham dong? Nah, jadi kalau dia tidur tadi dan dia punya prasangka kuat bahwasanya dia akan bangun, ya, sebelum sempitnya waktu. Ya, tsumma la yastayqidu, kemudian la yastayqidu, dia tidak bangun illa kecuali ba'da dzikihi, setelah sempitnya waktu. Bangun kemudian kira-kira 5 menit lagi mau asar. 5 menit lagi mau asar. Ya, bisa nggak kira-kira 5 menit lagi kemudian dia sholat asar? Orang dia belum wudu lagi, ke kamar lagi belum lagi wudu. Kalau sambil wudu kemudian dia pun, ya, otomatis ketika dia sholat masuklah waktu asar, ya kan? Ya. Fa'innahu, maka sungguhnya dalam kondisi semisal itu, fa'innahu, maka sungguhnya dia orang tersebut yang dia tidur, dia yakin bahwasanya bisa bangun, ya, sebelum sempitnya waktu asar, waktu zuhur, kemudian malah terbangun sebaliknya, ya, dikit lagi masuk waktu asar, maka kondisi itu la ya'thamu, tidak berdosa, tidak berdosa bihadat takhiri, dengan takhirnya dia, dengan dia mengakhirkan sholatnya, nggak dosa kondisi misal itu. Tapi kalau misalnya dia sadar, dia misalnya punya prasangka dugaan kuat, kalau aku tidur nih kelewat nih waktunya nih, dia punya dugaan kuat, maka ketika dia tidur juga ternyata terlewat waktunya, maka dia dosa. Bisa dibedakan? Ya, contohnya apa? Contoh misalnya nonton bola. Nonton bola sampai jam 4 subuh. Ya, 1 jam lagi mau 1 jam lagi mau subuh. 1 jam lagi mau subuh, masuk waktu. Ya. Kemudian dia tidur. Dia yakin nih, kalau aku tidur pasti terlewat subuh nih. Pasti terlewat subuh. Ya. Atau misalnya dia udah jaga-jaga. Nah, kemudian udah masuk subuh. Udah masuk sholat subuh. Ya, tapi dia akan ngantuk kali nih. Tapi dia yakin kalau aku tidur maka pasti kan terlewat subuh. Tidurlah dia, betul ternyata terlewat subuh, maka itu berdosa. Maka dia berdosa. Antum, ya, wala tajibu, dan tidak wajib alaihi, atasnya siapa? Orang tersebut, ya, yang tadi ketiduran tadi, ya, yang dia tadi tidur, apa tadi? Yang dia tidak bangun, ya, kecuali setelah sempitnya waktu, ya, tidak wajib bagi dia fauriyatul qada'i. Apa fauriyah? Bersegera, qada'i mengqada. Ya, enggak wajib qadanya segera. Maksudnya gimana? Dia boleh mengqada salatnya ditunda. Misalnya, dalam kondisi ini ya. Satu, dalam kondisi misalnya dia yang pertama tadi, yang tidak berdosa. Ya, ini yang pertama enggak berdosa adalah dia tidur sebelum masuk waktu. Tidur sebelum waktu. Bangun sudah habis waktunya. Bangun sudah habis waktunya atau sempit waktunya. Sekiranya kalau dia sholat pun keluar dari waktu, maka kondisi semisal ini dosa enggak? Enggak berdosa. Wajib qada enggak? Wajib qada. Gimana qadanya? Wajib fauriyah atau wajib langsung atau boleh ditunda-tunda? Boleh ditunda-tunda. Ya, contoh dia gimana? Dia tidur jam 11. Ternyata enggak terbangun zuhur sampai asar, kemudian dia bangun.
Bangun-bangun, dia mau sholat zuhur, ternyata udah asar, tengok jam 4. Lah, udah asar, berarti zuhurku gimana? Zuhurnya tertinggal. Nah, dosa enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia tidurnya sebelum masuk waktu. Ya kan? Enggak berdosa, termasuk udzur. Nah, wajib qada enggak? Wajib. Apakah langsung atau tidak langsung? Boleh enggak langsung, enggak wajib langsung. Ya, habis dia sholat asar, ya, sekitar jam 5 dia qada sholat zuhur, boleh. Enggak langsung, enggak diwajibkan untuk langsung. Itu ya. Itulah kelonggaran dalam syariat, dalam agama itu ya. Ada kelonggarannya juga. Bukan berarti agama ini boleh ketat kali, enggak. Kejam kali, tidak. Ya, banyak kali pun keringan-keringanan dalam agama. Jelas ya, contohnya itu. Yang kedua adalah dia tidurnya setelah masuk waktu. Ya, kalau dia tidurnya setelah masuk waktu, ya, maka ada dua lagi. Yang pertama, dia harus punya itikat, punya prasangka dugaan yang kuat bahwa dia akan bangun sebelum sempitnya waktu atau sebelum habisnya waktu. Ya, dia tidur jam 12:30 adzan zuhur. Tidurlah dia jam 1, mungkin karena dia kecapean sehingga dia butuh istirahat sejenak. Tidurlah dia jam 1. Ya. Nah, dengan dia punya dugaan kuat bahwasanya dia akan bangun jam 2. Cukuplah 1 jam untuk tidur. Ternyata kemudian kelewatan waktunya. Kelewatan sampai apa? Sampai asar. Bangun-bangun, astagfirullahaladzim, ternyata udah asar. Zuhurku lewat. Kondisi semisal ini, dosa enggak? Enggak berdosa karena dia udah punya dugaan kuat bahwasanya dia bisa bangun. Jelas ya? Ternyata kebablasan, dia enggak berdosa. Wajib qada enggak? Tetap wajib qada. Wajib qada tetap, ya kan? Tidak wajib qada. Fauriyah secara langsung atau tidak langsung? Boleh secara tidak langsung. Kalau secara langsung lebih afdal. Kenapa secara langsung lebih afdal? Karena orang yang kemudian ketinggalan sholat kemudian langsung diqada, ya, karena dia tahu bahwasanya kematian itu enggak tahu kapan datangnya. Kalau dia tunda-tunda, diundur-undur, entar lagi lah aku qada, kemudian lebih dahulu mati dia. Ya, sebelum dia mengganti sholatnya. Maka kalau dia meninggal dunia dalam keadaan semisal itu, sebelum dia ganti sholatnya, kemudian dia sudah mati, maka dia termasuk orang yang tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat di saat dia kalah mati. Ayo tuh, ya. Tapi kalau misalnya secara hukum fikih boleh untuk ditunda-tunda sebentar lagi, boleh. Tapi maksudnya lebih afdal untuk langsung. Jelas. Yang kedua adalah orang yang kemudian dia tidurnya setelah masuk waktu. Jam 1 dia tidur karena kecapean, mungkin dia banyak aktivitas segala macam, dia tidur. Tapi dia nggak ada dugaan kuat. Jadi dalam hatinya, kalau aku tidur nih akan kelewat zuhur. Walhasil dia pun tidur langsung, Padahal dia punya dugaan kuat bahwasanya kalau dia tidur dia akan kelewat. Ternyata betul. Tidur dia kelewat sampai masuk waktu asar. Kondisi ini berdosa enggak? Berdosa karena dia punya dugaan kuat bahwasanya dia enggak terbangun sebelum sempitnya waktu. Itu ada. Lihat sini. Tuh, ya. Jadi hukum fikih dalam urusan udzur salat ini juga terperinci. Kalau berikutnya, bi khilafi ma idza nama fil waqt. Bi khilafi berbeda idza sesuatu apabila nama dia tidur fil waqt di waktu tersebut, wa huwa dan dia menduga, menyangka kuat anna nauma, sungguhnya tidur yastaghriqu itu menenggelamkan, maksudnya menghabiskan al-waqta pada waktu. Ya, dia mau tidur, idza nama fil waqt, dia tidur di waktu dalam masuk waktu. Jam 1 dia tidur. Tahu dengan udah masuk zuhur, jam 1 dia tidur. Wa huwa yadunnu anna nauma yastaghriqul waqt. Dia menyangka kuat bahwasanya tidur ini akan menghabiskan waktu nih. Akan kelewat waktu zuhurku nih. Kemudian dia tidur. Fa innahu ya'samu, kita disebutkan. Fa innahu, maka sungguhnya dia ya'samu itu berdosa bin naumi, dengan tidurnya awalan, terlebih dahulu. Dosa tidurnya itu. Kenapa? Karena dia punya dugaan kuat bahwa kalau dia tidur akan terlewat waktunya. Faham tuh ada? Jelas ini? Dah. Berikutnya, summa
Mana tadi? Wa bi ikhrajis sholati anil waqti, dan dengan mengeluarkan salat, ya, mengeluarkan salat anil waqti dari waktu. Inistaghraqa naumuhu, jika menghabiskan apa naumu tidurnya al waqta pada waktu tsaniyan yang kedua, ya. Ya'thamu bin naumi awalan, dan dia berdosa juga bi ikhrajis shalah, dengan mengeluarkan. Jadi dua dosa. Satu, dia dosa karena sebab tidurnya itu dia tidur, dia dosa karena sebab tidurnya yang dia duga bahwasanya dia akan menghabiskan waktunya dengan sebab tidur tersebut. Yang kedua, dosanya bi ikhrajis shalah, dengan mengeluarkan salat dari waktunya, ya. Inistaghraqa naumuhu, jika menghabiskan masa tidurnya itu al waqta pada waktu tanian yang kedua. Jadi yang kedua, jadi dua dosa. Itu mana? Ya. Kada wa tajibu, dan wajib alaihi atas siapa? Atasnya syakhs, orang tersebut tadi. Apa yang wajib? Al-fawriyatu fil qada'i. Fawriyatu itu bersegera bil qada, langsung dalam qada, mengqadanya. Ya, dalam kondisi ini, dalam kondisi yang berdosa. Kalau dalam kondisi dia kemudian mengakhirkan sholat gak berdosa, dimaafkan dalam syariat, maka fauriyah itu gak wajib. Ya, fauriyah itu secara langsung itu mengqadanya gak wajib. Tapi kalau dia ninggalkan sholatnya itu karena sebab mengakhirkan sholatnya itu karena sebab dia berdosa, maka wajib apa? Fauriyah, wajib diqadha secara langsung. Berarti kalau misalnya tidur nih, jam 1 dia tidur, kemudian dia punya dugaan kuat, aku kalau tidur nih bakal habis waktu zuhurku nih, ya. Nah, ternyata dia tidur, ternyata bangun memang udah betul habislah waktu zuhurnya, udah asar dia baru bangun. Maka ketika dia bangun, ya, sholat asar langsung, dan wajib langsung sholat zuhur ketika itu juga. Kalau ditunda-tunda, maka berdosa dia nunda-nundanya lagi. Paham ya? Nah, betul. Nah, ini pelajaran misal ini mengajarkan juga untuk takut sama Allah. Jangan pernah main-mainkan dalam urusan haknya Allah. Haknya Allah itu kau berikan dengan sempurna mungkin. Gitu ya. Nah, ya. Kalau kita aja kepingin untuk Allah berikan haknya kita, kepingin ini, kepingin dikasih Allah, pingin ini, pingin dikabulkan oleh Allah, kemudian ibadah pada Allah Ta'ala kok nggak mau menyempurnakan haknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jelas? Ya Tuhan ada. Kalau berikutnya wa yusannu, dan disunnahkan apa? Iqadu. Jawab juga. Wa yusannu, dan sunnahkan apa? Iqadu. Apa artinya iqadu? Membangunkan. Dari film dia apa? Dari film dia apa? Film di aiqadha yuqidu. Aiqadha yuqidu. Ya. Ya, artinya apa? Membangunkan. Kalau istaiqadha yastaiqidu artinya bangun. Kalau aiqadha yuqidu artinya membangunkan. Ya, bahasa fi'il amarnya perintahnya aikidhum, kau bangunkan mereka. Aikidu, kalian bangunkan. Ya. Itu. Aikadha yuqidu iqadun. Iqad artinya membangunkan. Dia bentuk apa? Masdar. Wa yusannu, dan disunahkan apa? Iqadu, membangunkan. Iqadu man, membangunkan orang, nama yang tidur. Siapa? Man qoblal waqti, sebelum masuknya waktu. Disunahkan bangunkan orang yang tidur sebelum masuknya waktu. Untuk apa? Liyudrika sholata. Liyudrika, untuk supaya dia mendapati siapa? Siman as-sholata, pada sholat fi waqtiha, di waktunya. Gimana maksudnya? Contoh. Ya. Ini contoh nih, duhur gitu. Duhur jam berapa? 12:30. Dah, kalian tidur jam berapa tidur? Anggap dari jam 10, 10:30 sampai kemudian jam 12. Dah, tahu kau bangun duluan nih. Tahu bahwasanya kau nih, kau udah bangun duluan, entar lagi duhur. Dah. Ya kan? Tengok kawanmu masih tidur. Maka hukumnya sunnah bagimu membangunkan orang-orang yang tidur tadi sebelum masuknya waktu. Sunnah, bangunkan. Bangun.
Sebelum duhur, belum duhur, bentar lagi duhur, siap-siap duhur. Hukumnya sunnah. Kalau kau amalkan itu, kau dapat pahala sunnah. Kau bangunkan teman-temanmu sebelum masuknya waktu, pahala sunnah kau dapatin. Dah, nah, jelas nih. Ya. Amma. Adapun man, orang nama yang tidur siapa? Man ba'da wujubi, setelah wajibnya salati salat. Kalau membangunkan orang yang tidur setelah masuk wajibnya salat, fayajibu iqaduhu, maka wajib apa? Iqaduhu, kabarnya membangunkannya. Kalau udah masuk waktu zuhur, hukum orang yang bangun tadi lebih awal tadi, hukumnya jadi wajib bagi dia untuk membangunkan kawannya. Kalau kawannya nggak dibangunkan kawannya, padahal sudah masuk waktu tadi, dia malah berdosa karena meninggalkan kewajiban. Apa itu wajib? Apa itu wajib definisinya? Apabila dikerjakan maka berpahala, kalau ditinggalkan maka berdosa. Jadi kalau kau udah bangun zuhur, kawanmu masih tidur, gak kau bangunkan, kau biarkan aja, dosa kau. Bukan dia yang berdosa, kau yang berdosa. Paham? Ya, jadi belajar fikih itu juga dibarengin dengan takut sama Allah. Ya, ketika ada kawanmu masih tidur, sudah masuk waktu, kau bangunin. Bangun. Udah zuhur. Nah, kau dapat pahala wajib. Dapat pahala wajib. Ya, karena membangunkan orang ya yang sudah masuk waktu. Tapi kalau misalnya sebelum masuk waktu apa punya dia bangunkan? Sunnah kau bangunkan. Siap zuhur. Ntar lagi zuhur, beberapa menit lagi. Wudu. Gitu. Jangan sampai terlambat. Nah, kau dapat pahala sunnah. Jelas? Nah, tuh. Kalau seandainya santri-santri tahu hal begini, kalau seandainya orang-orang tahu soal hal hukum begini, ya wajib membangunkan setelah masuknya waktu, maka rasanya kemudian kemudian orang nggak peduli, semua orang peduli semua, membangunkan, bangun, udah masuk waktu, udah azan, bangun, karena takut dia, kalau nggak dibangunkan dia berdosa, membiarkan kemudian orang nggak sholat. Dan itu jelas ini, paham? Dan kemudian wanisyanu, kemudian nisyan. Apa nisyan? Yang kedua adalah udzur-udzurnya sholat adalah nisyan, karena lupa. Orang ketinggalan sholat, ya, kemudian sampai lewati waktunya, habis waktunya karena sebab lupa, maka dimaafkan. Orang lupa itu dimaafkan. Beda dengan pura-pura lupa. Kalau pura-pura lupa berarti nggak lupa, dia memang sengaja. Ya, wan nisyan mananya an-natsaniya, sungguhnya yang kedua min a'dzari sholati, dari udzur-udzurnya sholat adalah an-nisyanu, itu lupa. Lakin akan tetapi bisyarti alla yansha'a, bisyarti dengan syarat alla hendaklah tidak yansha'a muncul, ya, apa lupa tersebut, an manhiyin, dari hal yang terlarang. Munculnya dari hal yang, jangan sampai munculnya lupa tersebut itu dari hal yang terlarang. Berarti dari hal-hal yang tidak terlarang, kalau lupa maka dimaafkan. Contoh hal yang enggak terlarang, misalnya kau lagi baca kitab, serius memahami kitab, sungguh-sungguh, terus kau nikmatin aja kitab, usaha untuk paham, sampai asyiknya dengan baca kitab, ya, dari jam 11 sampai kemudian masuk asar, zuhur lewat, nggak terdengar. Nah, pertanyaannya, dia lupa nggak tuh? Lupa. Gara-gara hal yang terlarang atau tidak terlarang? Tidak terlarang. Maka dosa nggak dia ketika meninggalkan zuhur tadi? Tidak dosa, karena dia melakukan hal yang tidak terlarang. Ibadah lagi. Jelas? Nah, ternyata masuk asar, dikira zuhur, siap-siaplah zuhur. Ternyata udah jam 4, berarti zuhur udah lewat. Ya, dosa nggak? Tidak dosa. Wajib qadha nggak? Wajib qadha. Wajibnya secara langsung tidak? Tidak secara langsung. Tapi lebih afdal secara langsung, karena umur nggak
nggak tahu kapan waktunya. Paham? Jelas nih. Itu. Tapi kalau misalnya penyebab dia lupanya adalah hal yang terlarang, ya. Jam 11 dia main catur. Main catur ya. Tuh. Sampai kemudian asyik dia main catur. Main apa nih? Biliar. Nge-vape sama kawannya. Sampai kemudian jam 4. Udah zuhur. Tengok bukan berzuhur nih kata kawannya. Ada asar. Dari sholat zuhur udah lewat. Dosa enggak kira-kira? Dosa. Ya. Dosa. Ya. Terlewat waktu dosa. An manhiyin anhu, dari yang dilarang anhu darinya. Ya, ka'an yadkhula waktu salati, ka'an seperti ayadkhula bahwa yadkhula masuk apa waktu salati, waktu salat, wa ya'zima dan dia azam apa? Bertekad, dan dia bertekad ala fi'li, bertekad siapa orang ala fi'li, atas melakukannya. Masuk waktu dia tekad untuk melakukannya. Summa yatasyaghalu, kemudian yatasyaghala, dia sibuk bi mutala'atil kitabin, dengan mutalaah kitab. Atau misalnya contohnya zuhur 12:30, kemudian dia karena tadi mutalaah dari jam 11 tadi tanggung rasanya, habis azan zuhur kemudian nengok kitab lagi dia. Tengok kitab, ulang-ulang kitab. Ternyata ulang-ulang kitab, ternyata kemudian sampai habis zuhur, masuk asar. Baru sadar, astagfirullah, belum zuhur aku. Yang ini enggak berdosa, wajib qada, tapi tidak wajib secara fauriyah, itu langsung. Jelas nih? Paham dong? Nah, gitu ya. Bisa jelasinnya? Iya, cuma 4 orang. Bisa jelasinnya? Bisa. Ya. Kemudian au son'atin, atau dia sibuk dengan son'ah, dengan membuat sesuatu, wa nahwihima. Yang penting dia membuat sesuatu itu bukan yang terlarang, bukan yang dilarang sama syariat, gitu ya. Buat sesuatu, tadi dia kerja melakukan sesuatu yang melakukan sesuatu yang memang itu bukan kemaksiatan, bukan hal yang terlarang, ya, sehingga melalaikan dia atau melupakan dia, maka juga itu enggak termasuk berdosa. Jelas ini? Ya. Kemudian fayakhruju, maka keluar al waktu-waktu wa huwa ghafilun, dan dia dalam keadaan dan dia lalai, fa innahu, maka sungguhnya dia orang tersebut la isma, maka tidak ada dosa alaihi, atas dia hina idin, ketika itu enggak berdosa, ketika itu tak berdosa, ya. Ya, wala yajibu, dan tidak wajib alaihi, atas orang tersebut apal qada'u, qada'nya fauran, secara langsung. Kalau kewajiban qada'nya tetap wajib qada', tapi apakah secara langsung wajib atau tidak? Maka tidak wajib secara langsung kalau dia uzurnya uzur yang dimaafkan oleh syariat. Ya, kayak tadi kelupaan. Jelas ini? Ayo teman-teman. Paham ini? Nah, ya. Kemudian amma idza nasya'a, amma adapun idza nasya'a, apabila muncul tadi, ya, muncul sesuatu yang melupakan tadi, an manhiyin, dari yang dilarang, anhu darinya, dilarang oleh syariat, nahyat tahrimin, dengan larangan keharuman, syariat dan mengharamkannya. Ya, misal apa? Kaki marin, seperti judi, harumin judi. Pas zuhur, Allahu Akbar. Kemudian dia bilang, "Entar lagi lah zuhur." Ini kalau penjudinya soleh, ya, penjudinya mau sholat juga. Rata-rata penjudi enggak mau sholat, ya, rata-rata, ya. Tapi dia judi, ya. Udah zuhur, kemudian entar lagi lah, lagi tanggung nih, lagi ceki, lagi apa lagi, ya. Lagi enggak tahu lah apa ya, main uno apa. Lagi apa namanya itu? Lah kan, tanggung. Ya, lagi tanggung. Kemudian keenakan terus sampai habis waktu sholat. Sampai habis waktu sholatnya, zuhurnya lewat. Dah.
Apa sebab dia lupa? Sebabnya an manhiyin anhu, dari hal yang terlarang, nahyat tahrim, dengan larangan haram. Ya, maka dosa itu dia. Wajib qada, wajibnya secara langsung. Au qara'atin, atau larangannya larangan makruh. Larangan apa larangan makruh? Kala bi syatranji, seperti la'bi syatronja, ya, main catur. Larangan makruh, main catur. Sampai keasikan, karena main catur tuh satu trip itu udah makan waktu berapa jam tuh, sejam ada tuh. Ya, apalagi banyak pikirnya, lama jalannya, itu berjam-jam. Ya betul, kalau bisa terus seperti main catur. Main catur, kemudian jam lagi tur azan tur, ntar lagi ditanggung nih, sekarang lagi disekak deh nih. Ternyata nggak suka sampai masuk asar, maka dosa. Falaisa bi udhrin, maka itu bukan udzur. Falaisa, maka bukanlah hal tersebut bi udhrin, itu nggak dimaafkan tuh. Faya'thamu, maka berdosa siapa? Orang tersebut bihi, dengan sebab itu. Wa yajibu, dan wajib alaihi, atas orang itu yang tadi, yang semisal tadi, yang dia muncul kelupaannya, kelalaiannya karena sebab haram ataupun makruh, wajib bagi dia al-qada'u fauran, wajib mengqada secara langsung. Paham Imam? Paham? Jelas nih? Ya. Hakadha fasal syurutus shalah tamaniyatun, wallahu alam bisawab. Kalian itu dulu futur, ba'dal futur, ba'din mubasyarah. Ya, duduk ini julus, ya, lidaras. Paham tuh ada? Ya. Yang kemarin sudah diapain? Yang kemarin udah, yang baca-baca udah, tadi malam udah. Nanti kasih catatannya nanti. Ya, setelah ba'dal futur. Ya, kasih catatannya semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Jadi kan siapa yang mengeluarkan? Hah?